Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Ibnu Sabil yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah dan salawat serta salam tidak henti-hentinya marilah kita haturkan kepada kedua kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan pagi yang berberkah ini insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian rutin kita yaitu kajian subuh tematik yang mana alhamdulillah pada kesempatan subuh yang berkah ini telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Beliau hadir jauh dari Kebayoran Lama dan alhamdulillah datang tidak terlambat Ustaz ya. Pada kesempatan pagi hari ini pun beliau akan menyampaikan tema yang cukup update terkait menyikapi opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena kalau yang berbicara orang bodoh mungkin tidak perlu ditanggapi, tapi ketika yang berbicara itu adalah seorang public figure yang cukup istilahnya cukup banyak followernya. Nah ini hati-hati karena nanti bisa jadi akan semakin banyak yang disesatkan. Karena dari zaman dahulu memang yang selalu membuat penyesatan, membuat kerusakan di dalam Islam itu adalah orang-orang yang memang memiliki intelektual yang tinggi. Dan jadi tema kita adalah mungkinkah berislam tanpa menjalankan syariat? Ya kalau kita mau jawab secara singkat ya, tidak mungkin. Tapi bagaimana ketika ini nanti ditanyakan oleh orang awam kepada kita sehingga kita bisa menjelaskan bagaimana cara menjawab yang baik dan benar serta tepat gitu ya. Mudah-mudahan subuh pagi hari ini dapat menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa diniatkan yang pertama untuk diniatkan i'tikaf, karena kita akan berdiam sejenak hingga waktu sholat isya atau sholat syuruk sekitar jam 5:28 atau jam 5:30 menit. Ya, kita berdiam sejenak, kita niatkan untuk i'tikaf, kemudian kita mendapatkan pahala i'tikaf dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kepada Ustaz Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratul mukarramin jamaah subuh Masjid Ibnu Sabil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bersama mengkaji sebuah tema tentang Islam kafah ini ya. Kalau yang di poster itu mungkinkah berislam tanpa syariat ya? Kira-kira mungkin nggak Pak? Enggak, enggak ya. Ini gampang-gampang susah jawabnya gitu ya. Karena ya Islam itu sendiri adalah syariat itu sendiri gitu ya. Islam itu ya tidak lain adalah syariat Islam. Tidak ada Islam kalau tidak ada syariat gitu. Tetapi juga di sisi lain ada orang-orang yang merasa sudah Islam banget padahal dia tidak melaksanakan syariat gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa barat ya, negeri-negeri barat tertentu gitu itu sudah sangat Islami katanya gitu. Ada yang ngomong seperti itu kan?
Nah, hadirin makaramin rahimakumullah, untuk biar kita lebih paham tentang perkara ini, tentu saja kita akan mulai dari pembahasan tentang Islam. Tentang Islam itu apa gitu. Selama ini yang kita pahami Islam itu yang dipahami oleh kaum muslimin, maksud saya, yang dipahami oleh kaum muslim ini selama ini Islam itu banyak ragam lah. Artinya banyak pemahaman kaum muslimin tentang Islam. Ada yang memahaminya Islam itu sebagai agama gitu, semacam sebatas itu. Ada juga yang memahami Islam itu sebagai sebuah ideologi gitu. Nah, ini nanti punya konsekuensi tersendiri. Nah, oleh karena itu kita merujuk kepada para ulama ya, yang lebih paham tentang perkara itu ya. Kita lihat dulu definisi Islam. Nah, ini saya bawakan satu definisi yang dalam mendefinisikan Islam itu sendiri juga para ulama berbeda gitu. Coba saya ingin pretest dulu pada Bapak-bapak, kalau menurut, mohon maaf Bapak, Islam itu definisinya apa Pak? Kelima, ya, ya, baik. Ada lagi kalau di kampung saya tuh Islam tuh I-nya Isa, S-nya subuh, L-nya, nah yang aneh ini duhur jadi lohor gitu ya, duhur jadi lohor gitu, di mana itu ada lohor gitu kan? A-nya asar, M-nya maghrib. Artinya kalau orang itu sudah sholat 5 waktu, udah Islam banget gitu kan? Gitu. Nah, menurut Bapak nih, Islam itu apa kira-kira? Islam itu apa gitu? Mau nggak Pak? Bapak yang itu, yang belakang? Nah, baik. Kalau saya dulu di kampung ketika SD apa SMP apa sanawiyah waktu itu, Islam adalah agama gitu ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kebahagiaan dunia akhirat. Kurang lebih seperti itulah gitu ya. Dulu kita dapat pelajaran seperti itu. Nah, ini ya, yaitu tadi saya katakan bahwa para ulama pun mendefinisikan Islam itu berbeda. Kalau yang tadi Islam itu Isa apa tadi, subuh, lohor, itu mah namanya apa ya? Itu jangan dianggap kalau itu ya, jangan dianggap apa namanya tuh siloka atau apa gitu, jangan dianggap kalau itu. Nah, ini ada satu definisi yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau menyatakan atau mendefinisikan Islam itu adalah al-Islamu huwa ad-din. Islam itu tidak lain adalah agama, dalam kurung aturan. Alladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammadin, yang diturunkan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala sayyidina Muhammadin, kepada Sayyidina Muhammad, itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litanzimi alaqatil insani bi khaliqihi. Untuk agama itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan antara manusia dengan kholiknya. Kholik itu pencipta, dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa binafsihi, dan untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, wa bi ghairihi, dan untuk mengatur hubungan manusia dengan selainnya, dengan masyarakatnya gitu. Bin banil insan, dari kalangan manusia. Nah, ini ada di dalam kitab Nizamul Islam karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi dalam definisi ini ada 3 level aturan yang dibawa oleh Islam. Ada 3 ya level lah gitu. Level pertama adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya.
Mau tidak mau nih, manusia itu diciptakan oleh Sang Pencipta. Apakah setelah manusia diciptakan oleh Sang Pencipta kemudian lepas, bebas gitu, nggak ada hubungan? Pasti ada hubungan kan ya? Masa orang setelah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sesuatu gitu, manusia, kemudian dilepas begitu saja gitu. Terus buat apa gitu? Pasti ada hubungannya gitu. Nah, hubungan antara manusia dengan kholiknya ini diatur di dalam syariat kita. Antara lain dalam perkara akidah, keimanan gitu. Nah, ini masuk dalam kategori hubungan manusia dengan penciptanya. Juga masalah ibadah. Kita sholat tadi, sholat subuh atau sholat-sholat yang lainnya, itu adalah dalam rangka ibadah kepada Al-Khaliq. Kita sholat itu kepada siapa? Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu adalah bagian dari aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam, oleh agama Islam ya, dalam perkara aturan yang mengatur hubungan manusia atau hamba dengan kholiknya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu diatur dalam Islam. Rinci juga aturannya gitu. Sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Semua bentuk keimanan, rukun iman lah gitu, dan rukun Islam ya, ibadah-ibadah gitu, itu adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya, dengan penciptanya. Itu yang pertama, level pertama itu. Yang level kedua, Islam juga turun untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini terkait masalah makanan, minuman, pakaian, akhlak gitu. Di dalam Islam tuh begitu diatur tuh, rinci mana saja makanan yang boleh dimakan, mana yang halal, mana yang haram. Minuman juga begitu, mana yang boleh dinikmati, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Demikian juga pakaian diatur di dalam syariat Islam. Level pertama pengaturan pakaian ya tentu saja menutup aurat. Baik laki-laki maupun perempuan harus menutup aurat. Aurat laki-laki sederhana, dari mulai pusat sampai dengkul, lutut, cukup. Tapi alhamdulillah kaum muslimin, laki-laki muslim itu dalam masalah pakaian lebih dari cukup sebenarnya gitu. Ya, melebihi batas-batas yang diwajibkan ya. Alhamdulillah. Tapi lempengan wanita muslimahnya, nah ini yang rada-rada banyak harus diperbaiki dalam masalah pakaian. Karena wanita muslimah itu dalam aturan Islam dan dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslimah apabila dia sudah haid, sudah dewasa, tidak boleh keluar rumah kecuali dia mengenakan pakaian yang sempurna. Pakaian yang sempurna bagi wanita muslimah itu apa? Jilbab dan kerudung. Kalau tidak pakai itu tidak boleh keluar dia. Kalau nggak punya, pinjem ke saudara perempuannya. Saya mau ke pasar, nggak punya jilbab dan kerudung, pinjem. Tidak dikasih, nggak boleh dia keluar ke pasar. Aturannya seperti itu. Nah, itu sampai pakaian aja diatur gitu. Dan yang ketiga, wabi goirihi min banil insan, Islam itu juga menurunkan aturan untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain. Hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, hidup berbangsa, bernegara, itu diatur. Ada hukum sanksi, ada tindak kriminal sanksinya apa, mencuri sanksinya potong tangan, begitu kan? Membunuh sanksinya di kisos, berzina sanksinya dicambuk 100 kali atau dirajam. Ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam syariat Islam. Nah, sedemikian syariat Islam begitu lengkap mengatur 3 dimensi hubungan manusia atau 3 level hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan vertikal, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan apa namanya ini? Hubungan internal gitu ya. Dan hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan
horizontal gitu. Semuanya ada. Nah, oleh karena itu ya tepat sekali ya, artinya bukan tepat, artinya ditegaskan perkara ini di dalam surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Allah berfirman, wa nazzalna, dan telah kami turunkan, 'alaikal kitaba, kepada engkau, al-kitaba, kitab Al-Qur'an, tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Artinya apa? Di dalam Islam itu tidak ada yang tidak jelas. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara ada hukumnya di dalam Islam. Tidak ada yang tidak ada hukumnya. Semuanya ada. Jadi semua perkara sudah ada hukumnya, sudah ada penjelasannya. Tidak ada yang bebas nilai gitu. Surat An-Nahl 89. Nah, di dalam surat yang populer atau ayat yang populer kita kenal sejak lama, dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Populer nih. Sejak SD, sejak SMP kita sudah dikenalkan dengan ayat ini. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum, aku sempurnakan untukmu, untuk kalian maksudnya kaum muslimin, dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan juga untuk kalian nikmati, nikmatku, pemberian Allah berupa nikmat, wa raditu, dan aku ridhoi, aku ridho lakum, untuk kalian semua, al-Islam dina, meridhoi Islam sebagai agama kalian semua, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya juga tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah selain Islam. Artinya juga ayat ini menjelaskan bahwa Islam itu sempurna, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Sama dengan ayat yang tadi, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, tibyanan likulli syai'in, untuk menjelaskan segala perkara. Yang namanya segala perkara itu ya semua gitu, dari hil sampai hal gitu, dari hubungan vertikal, hubungan internal, hubungan horizontal, semuanya dibahas, semuanya dijelaskan aturan. Nah, haratul mukarramin rahimakumullah ya. Kalau demikian, maka berikutnya kita kaji ayat yang juga populer sekali. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, total, totalitas, keseluruhan, sebagaimana yang tadi disebutkan. Islam itu sempurna, mengatur hubungan vertikal, hubungan internal, hubungan horizontal, sempurna, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kemudian dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam, itulah bangunan Islam, seperti itu. Islam yang utuh gitu. Jadi kalau Islam itu hanya kata Bapak tadi, Islam itu adalah syahadat, salat, puasa, zakat, haji saja gitu. Rukun Islam saja umpamanya yang diambil, nah itu bangunan Islam yang tidak utuh. Atau tadi apalagi Islamnya I-nya Isa, S-nya subuh, L-nya zuhur, asar, dan maghrib, artinya hanya sholat saja Islam itu. Ini sangat tidak utuh kalau itu, hanya sebagian kecil. Perhatikan Al-Quran itu mushaf itu berapa juz Pak? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? Yang gampang 6.000 aja gitu.
6.000 lebih gitu, gitu ya. Karena kalau dulu waktu kecil kita diajarkan 6.666 biar gampang ngapalnya sebenarnya gitu kan. Nah, tapi belum pernah ngitung kita kan, belum pernah ngitung kita. Nah, ada yang sudah mencoba menghitung 6.236. Banyak, ribuan, 6 ribuan. Kira-kira kalau hanya membahas masalah sholat, apa perlu seperti itu? Apa perlu sampai 30 juz gitu? Ternyata tidak. Mungkin cukup 1 juz saja untuk membahas masalah sholat, puasa, zakat, infak, haji itu. Tapi ternyata ada 30 juz. Ternyata banyak perkara lain yang mungkin kita belum tahu sebagiannya gitu kan, atau belum melaksanakan. Nah, sebagaimana tadi diurai ya, 3 aturan, 3 dimensi atau 3 level aturan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Islam. Itulah Islam utuh, bangunan Islam yang utuh, yang sempurna itu yang begitu. Kalau kita hanya mengambil sebagian, berarti kita hanya mengambil sebagian, tidak utuh lagi gitu. Maka pertanyaan di awal tadi, mungkinkah kita berislam tanpa melaksanakan syariat Islam? Jelas tidak mungkin. Orang Islam itu harus melaksanakan syariat Islam. Perintah Allahnya masuk ke dalam Islam secara kafah, total. Apa yang total ya? Semuanya aturan Allah dilaksanakan gitu. Nah. Jadi tidak benar gitu ya, tidak benar ya mengatakan orang barat paling islami, itu salah jelas gitu kan. Karena orang barat ya boro-boro islami, dia mohon maaf maksudnya orang kafir gitu ya, orang kafir barat gitu, boro-boro islami gitu, meyakini adanya Allah saja tidak mau atau tidak beriman kepada Allah, kepada Rasul gitu, bagaimana mau islami gitu. Yang disebut dengan orang yang islami itu artinya orang yang melaksanakan syariat Islam ya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang yang melaksanakan syariat Islam tapi syariat Islamnya yang sesuai yang dikehendaki oleh Amerika Serikat. Ada lagi tuh. Islam Nusantara di sini ada nggak? Islam Nusantara. Islam yang disesuaikan dengan Nusantara gitu. Nanti ada Islam Inggris, ada Islam Amerika, ada Islam Malaysia, ada Islam Australia, banyak nanti tuh gitu kan. Ya Islam yang satu saja sudah Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itulah Islam. Yang dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itulah Islam. Kenapa Islam tidak diturunkan di Indonesia ya? Tapi diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad di Arab sana. Itulah Allah punya ketentuan, punya kehendak. Nah, hadirin mukarramin rahimakumullah. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208 tadi untuk masuk ke dalam Islam secara kafah ini ya. Ini kalau kita lihat kitab tafsir ada beberapa pemahaman, ada beberapa tafsir. Yang pertama begini, yang masyhur ya, masyhur itu artinya mayoritas ulama tafsir mengatakan masuklah kalian ke dalam agama Islam secara total, itu maksudnya laksanakan semua syariat Islam secara keseluruhan, jangan separuh-separuh, jangan mengambil sebagian meninggalkan sebagian yang lain. Nah, ayat ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini gitu, itu adalah berkenaan dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah orang Yahudi yang masuk Islam. Orang Yahudi yang masuk Islam. Tetapi dalam keadaan dia sudah masuk Islam, itu memori Yahudinya masih ada gitu. Di antaranya dia masih tetap mengagungkan Yaumus Sabat, masih tetap mengagungkan hari Sabtu, hari Sabat. Yang kedua, dia masih enggan menerima kenyataan atau hukum dari halalnya daging onta. Dia nggak mau makan daging onta. Menurut pemahaman dia nggak boleh gitu kan.
Artinya masih ada nuansa-nuansa Yahudinya. Nah, maka turunlah ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total. Semuanya gitu, ambil semuanya ketentuan-ketentuan Islam itu. Jangan lagi membawa-bawa agama-agama yang lain. Jangan lagi tadi membawa-bawa memori-memori Yahudi gitu. Sudah, kalau sudah Islam ya sudah gitu. Islam itu agama penyempurna, agama terakhir. Siapapun dia, asalnya Yahudi atau Nasrani, ketika dia masuk Islam, ya sudah, tinggalkan yang lainnya. Islam saja yang dilaksanakan. Nah, itu berarti kalimat kafahnya, keseluruhannya itu menjadi sifat dari Islam. Jadi masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Itu satu, pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, tafsir yang kedua, ini adalah kafahnya itu, keseluruhannya itu ditujukan kepada orang-orang. Wahai orang-orang, kalian semua gitu harus masuk Islam gitu. Jadi kafahnya itu bukan ke Islamnya tapi ke orang, keseluruhan. Jadi kalian semua itu harus masuk Islam gitu. Kalau yang tadi, kalian semua harus masuk Islam secara utuh gitu, secara total. Nah, kalau yang kedua ini, kalian semua harus masuk Islam. Yang berikutnya ada pemahaman silmi ini, pemahaman dari kalimat silminya itu ada dua juga atau lebih. Yang pertama, as-silmi di sini artinya Islam. Jadi masuklah kalian ke dalam Islam, agama Islam, kan kalimatnya silmi. Sin, lam, nun, mim gitu. Kalau Islam kan alif, sin, lam, mim gitu. Hampir sama, satu kata gitu kan. Satu kata dasar gitu. Nah, jadi mayoritas ulama menafsirkan udkhulu fis silmi kafatan, masuklah ke dalam Islam. Silmi itu Islam. Tetapi ada pendapat yang lain, maksud pada silmi di sini itu artinya damai, perdamaian, keselamatan. Ya, ini salah satu yang dimaknai oleh Pak Quraisy Shihab itu, masuklah ke dalam kedamaian secara keseluruhan. Gitu. Jadi bukan kepada Islam, kepada kedamaian. Gitu. Karena kalimat silmi juga itu artinya salam itu selamat gitu kan. Silmi juga bisa dimaknai damai. Nah, banyak emang pendapat-pendapat para mufassir kita ya. Tetapi mayoritas pendapat ulama tafsir yang banyak pendapatnya itu adalah masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Nah, Hadratul Mukarramin rahimakumullah gitu. Ini ada sebuah kewajiban. Jadi laksanakan Islam semuanya, jangan separuh-separuh. Nah, ini bisa kita lebih perdalam lagi di dalam ayat atau ketika kita beralih kepada ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 85-nya. Surat Al-Baqarah ayat 85. Di situ dijelaskan tentang sifat beberapa kaum, terutama kaum Yahudi ini, sedang menjelaskan sifat orang-orang Yahudi. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian ini beriman kepada sebagian kitab terus menolak sebagian yang lain? Beriman kepada sebagian ayat, membuang sebagian ayat yang lain. Ini sifat orang Yahudi begitu. Jadi kalau ada orang mukmin yang begitu kepada Quran, nah itu mirip-mirip Yahudi itu. Yang enak, yang sesuai dengan hawa nafsunya diambil. Tetapi yang berseberangan dengan keinginannya dibuang, dicampakkan. Ada yang begitu? Banyak, bukan ada tapi banyak. Salat terima, puasa ambil, zakat terima, gitu kan. Haji dilaksanakan, tetapi potong tangan ntar dulu, ntar dulu, ya. Kisos, waduh, repot, kisos berat nih kan, pertentangan dengan HAM. Cambuk pezina
Boro-boro dicambuk, dikawinin. Betul tidak? Ada yang berzina dicambuk apa dikawinin? Kawinin gitu. Dinikahkan, dikawinkan. Padahal ketentuannya cambuk gitu. Kalau masih perjaka sama gadis, cambuk seru sekali masing-masing. Kalau sudah menikah secara resmi, dirajam. Nah, itu hukuman di dalam syariat Islam. Nah, syariat Islam itu bukan hanya sholat, puasa, zakat saja yang itu diambil, tapi juga ada tadi hukum potong tangan, hukum cambuk, hukum kisos, termasuk jihad fisabilillah, itu ada di dalam Islam. Bagaimana mungkin kita menolak jihad fisabilillah, Pak? Yang sekarang ini kan mulai itu sedang diarahkan ya dengan wacana apa itu moderasi beragama itu gitu kan, sedang diarahkan jihad fisabilillah ini agar tidak diungkit-ungkit. Kalaupun mau diungkit-ungkit, maknanya harus dimoderasi, dibikin moderat gitu. Jihad itu adalah sungguh-sungguh dalam berjuang, sungguh-sungguh dalam membangun, sungguh-sungguh dalam pendidikan. Ke arah situ sedang dimoderasi gitu. Padahal makna jihad yang sesungguhnya tidak lain adalah al-qital, perang. Dari mana kita bisa memahami ini sebagai perang atau al-qital? Lihat saja Nabi Muhammad SAW dalam sirahnya itu, sejarahnya Nabi Muhammad itu, perangnya Nabi itu 27 kali, bahkan 57 kali semasa hidupnya Nabi. Tetapi yang Nabi langsung kontrol ya, langsung ada hadir, dipimpin oleh Nabi 27 kali. Perang beneran, Pak gitu. Angkat senjata. Padahal Nabi waktu itu usianya sudah berapa coba? Perang Badar Nabi usia berapa? Nabi hijrah ke Madinah usia berapa? Nabi diangkat jadi Rasul 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah, berarti 53 tahun hijrah. 2 tahun berikutnya perang Badar, jadi 55 tahun perang. Udah tua belum 55 tahun? Seusia saya 54,8. Dikit lagi. Ini putih pembawaan pembawaan jalanan. Perang 27 kali, Pak gitu. Nah, sekarang bagaimana mungkin ya umatnya atau kaum muslimin, sebagian kaum muslimin itu mau menghilangkan makna jihad dalam makna perang gitu. Bagaimana mungkin? Katanya Nabi Muhammad itu teladan kita gitu ya. Suri teladan kan. Ini Maulid laqad kana lakum itu ayat itu populer banget. Teladan kita Nabi Muhammad. Apa yang harus teladani? Ya semuanya yang dilakukan oleh Nabi itu ya teladan, termasuk perangnya gitu. Cuma tentu saja kan perang juga ada aturan mainnya, tidak semua ujuk-ujuk perang saja kan, tidak gitu. Ada ketentuannya, ada aturan mainnya. Cuma karena dilandasi oleh ketidaksukaan kepada syariat Islam, artinya akhirnya mereka mencoba mengutak-atik syariat Islam itu, makna-makna Islam itu. Termasuk kemarin kan ada tuh yang namanya Pak Sakur Yasin tuh ya, kalimat la ilaha illallah itu bukan kalimat tauhid tapi kalimat persatuan katanya gitu, kurang lebih gitu. Jadi la ilaha illallah itu ya kalimat persatuan itu gitu. Untuk menyatukan siapa gitu kan, menyatukan siapa gitu. Jadi bagaimana bagaimana memahami Nabi itu hijrah meninggalkan kaum Quraisy gitu kan? Apakah meninggalkan persatuan? Terus bagaimana ketika waktu itu Nabi umur 30 tahun, ketika Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, betul ya? Apa artinya? Ya, percaya, amanah gitu kan. Orang percaya, orang semekah itu percaya kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad sebelum jadi Nabi. Sehingga banyak diantara mereka itu kalau bepergian itu nitip barang berharganya ke Nabi Muhammad, dititip jadi tempat penitipan. Kenapa? Karena amanah, nggak bakal berkurang tuh gitu kan, barangnya tuh nggak bakal hilang.
Sampai Nabi hijrah pun itu barangnya masih ada sebagian. Makanya Ali diperintahkan oleh Nabi untuk belakangan hijrahnya untuk ngurusin barang-barang itu, dikembalikan dulu kepada orang-orang yang nitip. Nabi Muhammad 30 tahun sebelum jadi Rasul ya, atau katakanlah sebelum jadi Rasul sudah mendapatkan Al-Amin. Kenapa? Karena beliau dipercaya. Tagline-nya atau poinnya kenapa beliau dipercaya itu ketika beliau usia 30 tahun mampu mempersatukan suku-suku di Arab sana ya, ketika peletakan batu Hajar Aswad. Sejarahnya udah paham kan ya? Mereka berebut ingin menjadi orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Tapi Nabi Muhammad lah yang datang pertama kali. Tapi bijaksananya Nabi itu, sorban Nabi digelar, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah sorban, dan diminta ke semua suku yang ada perwakilannya untuk memegang ujung sorban. Jadi masing-masing mengangkat. Nah, itu kan luar biasa tuh, mempersatukan. Itu sudah bagus, sudah mempersatukan suku-suku yang ada gitu. Tetapi begitu Rasulullah mendapatkan wahyu dan beliau mendakwahkan risalah Islam, syariat Islam, mulai itu mereka tuh tidak mau lagi seperti yang sudah-sudah. Mereka tidak lagi mempercayai Nabi, bahkan mereka membenci Nabi. Bukan karena Nabi kemudian menjadi orang yang tidak bisa dipercaya, bukan. Bukan karena Nabi Muhammad itu akhirnya tidak jujur, bukan. Kenapa? Karena waktu itu Nabi sudah membawa kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat la ilaha illallah itu dipahami oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu sebagai sebuah kalimat yang akan menghancurkan reputasi mereka, yang akan menghancurkan berhala-berhala mereka, bukan kalimat persatuan gitu. Kata Pak Yasin, siapa namanya, Pak Sakur, Buya Sakur ya, itu kalimat persatuan. Kalau itu kalimat persatuan, maka orang-orang Quraisy akan memahami itu sebagai kalimat persatuan dan tidak mungkin mereka itu menolak. Sebagaimana ketika Nabi sebelum jadi Rasul, kan begitu memahaminya. Sampai jam berapa? Cukup ya? Ada waktu pertanyaan jawab ya? Nah, jadi sebentar, sedikit lagi. Jadi ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 85 Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian itu beriman kepada sebagian tetapi kufur kepada sebagian yang lain, menerima sebagian, menolak sebagian? Jangan. Kenapa? Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa hidzun fil hayatid dunya. Karena orang yang melakukan itu balasannya tidak lain adalah hidzun fil hayatid dunya, kehinaan dalam kehidupan dunia. Di dunianya akan hina. Kalau Islamnya tidak kafah, tidak totalitas, sebagian diambil sebagian ditolak, tidak, namanya tidak seluruhan, itu akan hina. Seperti sekarang inilah gitu kan. Itu di dunia akan hina. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan pada hari kiamat nanti akan dijorogin ke azab yang pedih. Artinya ada konsekuensi dunia akhirat. Konsekuensi dunianya akan mendapatkan kehinaan, akan mendapatkan pelecehan dari orang-orang dari kaum-kaum selain muslim. Di akhirat juga konsekuensinya berat, yaitu apa? Yuradduna ila asyaddil azab, akan didorong dikembalikan ke azab yang pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sama sekali tidak akan lalai dari apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah pasti tahu siapa tuh yang memporak-porandakan syariatnya, siapa yang memoderasi syariatnya sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita melaksanakan Islam itu harus sesuai dengan Islam yang diinginkan oleh Allah, kan gitu ya, dan Rasulnya, bukan Islam yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita, bukan. Jadi dalam perkara ini, untuk memahami Islam secara objektif, itu hawa nafsu kita harus diendapkan.
jangan dibawa-bawa gitu. Apapun yang datang dari Allah ambil. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambil, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Itulah kita namanya Islam berserah diri kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Tafadhol, silakan dibuka forum tanya jawabnya. Alhamdulillah, demikian tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Saifuddin Supri. Barangkali ada yang mau diperjelas atau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan kepada para jemaah untuk mengajukan pertanyaan. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Silakan. Oh iya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu saja yang saya katakan, karena banyak ayat di Al-Quran itu bahasanya firman Allah berbicara kepada katanya Rasulullah, Nabi baik. Ya, itu kan kumpulan dari firman ucapan-ucapan Allah kepada mereka itu dan sebagainya pada Nabi, dan disambungkan dalam sebuah kitab yang disebut Al-Quran. Dan zaman Nabi sebelumnya itu melakukan Islami, maksudnya tidak utuh, karena Rasulullah mengumpulkan semua histori sebelumnya jadi satu kitab suci. Seperti contohnya Al-Maidah Al-Baqarah ayat 136. Yaitu artinya saya bawakan, katakanlah ayat Al-Maidah, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada kami, dan apa yang diberikan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan, yang kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Itu Al-Baqarah di juz pertama Allah sudah berfirman itu. Jadi tidak tahu ya beliau benar tentang itu, tapi mungkin lebih spesifik kepada ucapan beliau tentang definisi kepada Nabi Muhammad itu saya sangat ya, kita siapa? Dan itu yang kalau letterless ya, kalau kita anggap definisi dia kepada diri untuk kita bukan, nah itu kurang. Tapi bahwa bagaimana tidak menjadi Islam saya tadi yang tinggi, Islam yang baru saja pun tahu Islam dari aturan bukan terus saja. Ya kira-kira seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Ada lagi yang lain barangkali sekalian? Oke, ada pertanyaan lagi Pak, silakan sekalian nanti dijawabnya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan portfolio visi KPI. Tadi Pak Ustaz mengatakan kalau kita tidak menjalankan syariat Islam secara utuh, maka kita termasuk orang-orang yang terhina. Termasuk Orang-orang yang terhina. enggak. Ya, Yang dihinakan. kita tidak melaksanakan Islam secara utuh. Kalau saya kaitkan dengan di Indonesia, bahwa di Indonesia itu ada banyak hukum, ada hukum negara, dimana itu warisan dari Belanda, Ya. ada hukum adat yang Ya. mengakui, dan ada pula hukum Islam yang mengatur syariat kehidupan berislam.
Saya ambil contoh misalkan pengaturan tentang menikah, Ya. tentang bab pernikahan. Kita menikah, ada aturannya yaitu aturan ada KUA. Kemudian tentang puasa juga diatur. Tentang sholat pun diatur jam-jamnya jam berapa. Artinya kalau saya melihat bahwa di Indonesia pun sebetulnya sudah diatur tentang syariat Islam. Walaupun tentunya belum sekafah apa yang tadi Pak Ustaz sampaikan. Kenapa? Karena penerapan hukum yang tadi disampaikan oleh Ustaz seperti mencuri pohon, yang melakukan zina diajar, itu belum bisa dilakukan di negara kita. Nah, pertanyaannya, kita yang ada di Indonesia ini yang beragama Islam, apakah kemudian termasuk orang yang terhina? Kedua, bagaimana dengan orang-orang Islam yang kebetulan hidup di negara-negara katakanlah misalkan Amerika, katakanlah di Eropa atau di Cina sekalipun yang ateis, apakah dia juga termasuk Islam yang terhina? Nah, saya akan kembalikan kepada pemahaman bahwa penerapan hukum Islam itu sendiri, menurut saya nih Pak Ustaz, Ya Pak. mestinya harus fleksibel. Fleksibel dalam artian bahwa bisa dilakukan sesuai dengan keadaan sosial struktur kemasyarakatan di suatu negara. Dan hukuman potong tangan pun itu pernah tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab karena saat itu keadaan lagi paceklik. Nah, kalau ini saya asosiasikan ke keadaan sekarang, apakah ini bisa dikatakan bahwa karena kita memang belum siap untuk melakukan itu, sehingga saya berkesimpulan bahwa penerapan hukum Islam di suatu negara pun mestinya secara bertahap, seperti dilakukan oleh di negara Brunei. Kenapa Brunei baru 2019 Pak Sultannya itu mengatakan menerapkan hukum syariat Islam? Kenapa tidak kemarin-kemarin? Sehingga apakah bisa disebut bahwa penerapan hukum Islam pun harus lebih fleksibel, Pak Ustaz, disesuaikan dengan struktur kondisi sosial di suatu negara. Baik. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua aja yang panjang ini panjang. Baik, terima kasih. Pertama dari Bapak kita yang sebelah kanan saya, bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah 136 ini, Pak, gitu ya. Qalu, mereka berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kami juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada kita, yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Maksudnya wahyu Allah yang turun kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismail, dan kepada Nabi Ismail, wa Ishaq, dan kepada Ishaq, wa Yaqub wal asbat, yang seterusnya. Wa ma utiya Musa, dan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, wa ma utiya nabiyun, dan kepada nabi-nabi yang lain, mir rabbihim, ya kita beriman bahwa itu semua dari Tuhan mereka, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Di situ ayat ini mengandung pemahaman makna bahwa kita kaum muslimin itu selain beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, juga kita harus beriman kepada wahyu-wahyu Allah yang Allah turunkan kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad gitu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat pertama wa ma
bukan alladzina yu'minuna bima unzila itu, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik ya. Dan orang yang muttaqin itu adalah orang yang juga beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, dan juga apa yang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum engkau yaitu nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Beriman bahwa Allah telah menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, bukan keharusan melaksanakan isinya, bukan. Yang harus dilaksanakan isinya adalah Al-Qur'annya saja gitu. Kalau Taurat, Injil kita cukup mengimani saja bahwa Allah telah menurunkan itu, bukan harus mengikuti Taurat, bukan. Karena suatu saat Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab itu membawa lembaran-lembaran Taurat. Kemudian kata Nabi, cukup Al-Quran, buang itu Tauratnya. Cukup Quran gitu. Karena tadi Bapak bilang menyempurnakan, Islam sudah menyempurnakan yang ada. Jadi yang lain-lain yang sebelum Islam harus ditinggalkan saja gitu. Nah, kemudian ada juga memang pemahaman bahwa agama Islam itu juga merupakan agama yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum atau kepada rasul sebelum Nabi Muhammad. Betul gitu ya? Kita memahami Islam itu bukan hanya agama Nabi Muhammad kan? Tapi juga agama nabi sebelumnya gitu kan. Nah, itu perlu bukti, Pak. Kalau perkara yang seperti itu kan perkara gaib ya. Harus ada buktinya. Di mana bukti yang menunjukkan bahwa agama Nabi Ibrahim itu agama Islam? Namanya gitu. Legal formalnya itu mana gitu. Tapi kalau bahwa agama Islam itu adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukti legalnya ada. Ayat yang tadi saya baca. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian gitu. Kan buktinya itu tuh, bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu Islam. Tetapi untuk nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain selain Nabi Muhammad juga harus ada buktinya. Nah, sampai saat ini saya belum mendapatkan itu. Maksudnya belum mendapatkan dalil yang tegas bahwa agama yang diturunkan kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, sampai Nabi Adam itu namanya Islam. Saya belum dapat. Kalau bahwa adalah agama tauhid, ya gitu. Semuanya mengajarkan la ilaha illallah gitu. Gitu. Nah, makanya definisi yang tadi saya bawakan menurut hemat saya ini adalah definisi yang paling fix gitu, yaitu Islam itu adalah agama yang diturunkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, bukan kepada nabi yang lain gitu, tapi hanya kepada Nabi Muhammad gitu. Kalau ada yang mengatakan kan nabi-nabi yang lain juga agamanya Islam, nah Anda tanya mana dalilnya bahwa agama Islam itu juga diturunkan Allah kepada Nabi Ibrahim? Mana? Harus dibuktikan gitu. Itu yang pertama, Pak ya. Pertanyaan yang kedua, tentang apakah kaum muslimin ini mendapatkan kehinaan kalau tidak melaksanakan syariat Islam secara kafah, sebagian-sebagian. Kalau merujuk kepada ayat yang tadi ya, Al-Baqarah 58 ya. Ya, Al-Baqarah 85, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Ini jelas ya bahwasanya kalau Islam itu umat Islam itu hanya mengambil sebagian dan menolak sebagian, ini juga kehinaan di dalam dunia dan di akhirat mendapatkan siksa. Jelas secara umum seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, kehinaan apa yang dimaksud? Nah, ini mungkin bisa beragam, bisa bervariasi kehinaannya. Yang dimaksud kehinaannya bisa saja kehinaan seperti yang sekarang dialami oleh kaum muslimin secara umum di dunia. Contoh, Pak,
ketika kaum muslimin di satu negeri dibantai gitu ya, di Rohingya katakanlah gitu kan, kemudian di Palestina yang sudah sangat populer itu, kaum muslimin yang 1,8 miliar itu tidak bisa menolong saudara-saudaranya yang sedang terbantai. Itu kan dari sisi kacamata manusiawi juga hina gitu kan. Kita tuh tidak punya kurang persaudaraannya, kurang ukhuwahnya gitu. Mungkin dari sisi itu, atau mungkin dari sisi ekonominya gitu ya, kehinaannya itu. Nah, tetapi yang jelas ada efek dosa. Ada efek dosa gitu. Artinya ketika kaum muslimin tidak melaksanakan sebagian syariatnya, ya itu berdosa kan gitu. Karena syariat itu wajib. Contohnya tadi, potong tangan itu wajib, Pak. Potong tangan itu wajib. Sama dengan wajibnya sholat. Maksudnya potong tangan pencuri ya, maksudnya gitu kan. Wajib hukumnya sama dengan wajibnya sholat gitu. Sholat itu wajib dari Allah. Memotong tangan pencuri juga kewajiban dari Allah. Dari mana tuh diketahui bahwa itu wajib? Ya dari ayat-ayat itu, dari redaksinya itu juga jelas sekali itu. As-sariqu was-sariqatu faqta'u ya. Pencuri laki-laki pencuri dan perempuan pencuri, potonglah oleh kalian tangan mereka. Perintahnya Allah seperti itu dalam Quran, tegas itu, jelas gitu. Dan kemudian Nabi mempraktekkan juga dipotong tangan, bukan di penjara gitu. Kan sekarang ada yang memahami potong tangan itu maksudnya penjara gitu, sehingga dengan di penjara sehingga dia tidak bisa mencuri lagi gitu. Padahal begitu keluar penjara jadi lebih kahot mencurinya. Yang tadinya mencuri ayam di penjara, keluar penjara mencuri kambing. Begitu ya? Tapi kalau dipotong tangan gitu. Tangannya di sini potongnya, bukan di sini, tapi di sini. Di pergelangan gitu kan. Sudah ya. Tidak bisa mencuri lagi. Kalau mencuri lagi, potong kakinya dia. Bersilangan. Mencuri lagi, potong tangan kirinya. Mencuri lagi, sampai habis dia. Tetapi sampai habis. Potong tahanan. Nah, jadi kalau melihat ini, ayat-ayat ini, akhirnya kita harus memilah, harus memposisikan hukum-hukum syariat itu. Ternyata ada hukum-hukum yang memang kewajibannya itu terbeban kepada individu. Sholat itu terbeban kepada individu tuh. Sholat, puasa, zakat gitu kan. Tetapi ada juga hukum-hukum Islam itu yang kewajibannya itu terbebankan kepada bukan individu tetapi kepada negara. Contoh tadi potong tangan, itu kewajiban negara tuh. Bukan kewajiban individu. Nah, sehingga katakanlah muslim-muslim yang mungkin saat ini sedang berada di sebuah teritorial atau negara yang katakanlah di Amerika tadi ya, di Amerika atau di Cina gitu kan. Nah, ketika negaranya itu memang bukan negara kaum muslimin gitu kan, bukan negeri muslim gitu. Nah, mungkin lebih bisa dimaklumi gitu kan, lebih bisa dimaklumi ketika mereka tidak atau belum mampu melaksanakan hal seperti itu. Tetapi kalau negerinya itu muslim seperti Arab Saudi umpamanya 100% muslim gitu kan, termasuk Indonesia nih 87% muslim gitu. Ini kalau menurut saya sulit untuk dimaklumi gitu Pak, ketika tidak melaksanakan itu. Arab Saudi kan belum bisa melaksanakan syariat Islam secara kafah, enggak deh. Jadi jangan memandang Arab Saudi Islamnya kafah, enggak, tidak gitu kan, belum ada gitu. Termasuk Brunei juga belum, tapi mungkin lebih bagus lah daripada kita gitu kan. Padahal kita 87% loh, 200 juta kaum muslimin terbesar di dunia, ya kan? Luar biasa, diturunkan Quran sebagai pedoman hidup, tetapi Qurannya ditaruh di belakang, yang dipakai dari Belanda kata Bapak kan ya. Dari Belanda siapa yang bikin tuh? Islam apa enggak tuh orangnya yang bikinnya?
Enggak kali ya? Hukum KUHP siapa yang bikin tuh? Muslim apa bukan? Tapi kita pakai, Pak. Dipakai sama kita itu, sama orang Islam, padahal orang Islam punya Al-Qur'an. Nah, itu dari sisi pemikiran saya udah kelihatan hinanya tuh kan. Mestinya komitmen konsisten gitu. Yang namanya muslim itu komitmen dan konsisten. Tidak terpecah kepribadian. Kalau akidahnya Islam, perilakunya juga harus Islam gitu. Nah, perilaku Islam itu tidak lain adalah perilaku yang menjalankan ketentuan-ketentuan Islam. Saya setuju dengan Bapak bahwa mungkin saat ini kita belum bisa, ya kan, belum mampu. Tapi bukan berarti syariat Islam itu tidak bisa dilaksanakan. Bukan berarti seperti itu. Belum bisa iya barangkali gitu kan, tetapi di situ ada konteks perjuangan dan doa gitu kan. Artinya kaum muslimin harus terus berjuang tuh. Bagaimana syariat Islam itu bisa tegak gitu. Jangan lupa juga berdoa gitu. Perjuangan dan doa Roma Irama jadinya gitu. Baik, Allah alam bisawab. Cukup ya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, luar biasa yang disampaikan pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin mencerahkan kita supaya kita tidak terhina dan tidak bertambah dosa. Memang kita memiliki kewajiban bagaimana terwujud sebuah institusi atau sebuah daulah yang dapat betul-betul menerapkan syariat Islam itu secara apa? Syariat itu terbagi dua, yang dibebankan kepada individu dan ada yang dibebankan oleh negara. Kebanyakan syariat yang terbengkalai itu adalah syariat yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada negara. Demikian, mari untuk menambah keberkahan di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.